aku memulai podcast aku kembali, Bicara Cinta. Good. Yang tentunya mungkin bagi yang tidak tahu adalah sebuah podcast yang target marketnya adalah remaja dan dewasa muda, di mana kita berbicara soal isu-isu sosial yang seringkali dianggap tabu di negara kita atau jarang dibahas. Dan itu penting sekali buat aku, karena kalau generasi muda tidak dididik atau tidak diasah cara berpikirnya secara formal di sekolah, dan banyak konten-konten yang mereka tonton, I'm sorry to say, tidak berbobot, mau dari mana lagi mereka bisa menjadi future leaders negara ini. Yeah. Jadi walaupun memang channel aku niche dan mungkin tidak viral seperti channel-channel YouTuber lain, tapi at least aku berusaha berkontribusi dengan caraku sendiri. Gitu. Itu mulia sekali loh, Thank you. Cinta Laura. Menurut aku gini, Cin. Menurut aku, kita sekarang selalu mengejar viral. Viral bagus, itu kan artinya more viewers. Yeah. Nggak ada yang salah dengan itu. Yeah. Tetapi sering sekali viral itu hanya bersifat untuk result. Yeah. Padahal bukan resultnya yang viral, tetapi bagaimana values-nya, Yeah. impact, good impact-nya Yeah. yang ingin kita tularkan gitu. Memang kadang-kadang segala sesuatu yang bersifat lebih seperti ini nggak akan viral. Kalau agak receh Yeah. atau pokoknya kontroversi, Yeah. itu yang lebih viral. Tapi nggak apa-apa buat Cinta Laura itu nggak viral. For me, it's not a problem at all, karena aku tidak mencari validasi dari orang-orang atau netizen di sekitar aku. Buat aku udah dalam tahap karir aku di mana aku merasa Tuhan memberikan aku platform yang cukup besar agar aku bisa bersuara soal isu-isu yang aku anggap butuh solusi yang tepat secepatnya. Dan, alhamdulillah, I'm very blessed bahwa fan base aku memang kebetulan mayoritas Gen Z dan millennial, yang aku rasa cara berpikirnya masih bisa dikembangkan lagi. Wow. Dan, aku merasa aku dan tim aku sudah menemukan sebuah formula di mana, oke, mungkin yang nonton channelku bukan 10 juta orang, tapi I think 100.000 orang pun adalah suatu pencapaian yang sangat baik. Yeah. Dan aku harap itu bisa berdampak sebagai domino effect, di mana lama-lama 100.000 orang itu memberitahukan kepada teman-teman mereka, hey, you need to watch this channel. Ternyata isinya bagus banget loh. Dan itu pun udah aku lihat. 2 minggu yang lalu aku mengunjungi sebuah universitas di Salatiga. Dan salah satu muridnya saat bertanya di panggung, suatu pertanyaan kepada aku, dia bilang, kapan Bicara Cinta tayang lagi? Because I love it so much. Wah, congratulations. Gitu. Thank you. So I found out that orang-orang yang menyukai channel aku memang orang-orang yang ingin belajar, yang ingin membantu Indonesia untuk maju, yang tidak takut mendengar hal-hal kontroversial, karena kalau masyarakat terus kita lindungi seperti bayi dan tidak diberi Terbuka kesempatan untuk percakapan, terbuka untuk percakapan, untuk mendengar kebenaran realita yang ada di negara kita, bahkan di dunia, how will we grow? Gitu. Kita akan selamanya ignorant. Lah, tapi Laura, Cinta Laura kan gini, berada dalam satu entertainment business. Unit like, banyak yang nonton, karena itu akan, it's gonna be a big business. Yeah. How do you cope with that? Because sometimes, you need target, you need, things that are more into business. Yeah. What you just said, it's too ideal. Yeah. Who can survive in the ideal world, in the entertainment business? Jadi banyak orang bilang kalau kita terlalu optimis itu nggak baik, karena berarti kita nggak melihat realita yang ada di depan kita, karena kita hanya melihat apa yang kita mau lihat. Ada juga yang bilang bahwa kalau kita pesimis itu akan membuat kita tidak termotivasi untuk mengejar suatu misi untuk misalnya mencari keadilan atau kebenaran. So I think there needs to be a happy balance, right? Kalau buat aku pribadi, aku mau percaya bahwa ada space untuk masyarakat di negara kita untuk pikirannya terbuka. Right now ada disparity yang besar antara orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, orang yang kaya dan punya latar belakang yang kurang mampu. How can we bridge that gap? Dan aku harap dengan popularity yang aku punya, dengan fan base loyal yang aku punya, aku bisa membantu menutup gap yang baru aku bicarakan tadi. And again, I'm aware that most of my content most likely mungkin tidak akan viral, tapi aku nggak akan give up.
Karena setiap revolusi yang kita lihat sepanjang sejarah terjadi karena orang-orang konsisten dengan pesan-pesan mereka dan tidak takut untuk bersuara dan nggak takut untuk gagal. You know, if I were to fail and I have failed in the past, itu bukan jadi sesuatu yang membuat aku merasa aku nggak mau lagi nggak ada gunanya karena aku gagal. Malahan aku lebih termotivasi lagi karena aku yakin ada solusinya. Aku yakin dari situ aku bisa belajar untuk beradaptasi dan merubah cara-caraku agar bisa lebih meningkat performance-nya, agar bisa tambah banyak views-nya. It's all about adapting and changing with the times, right? Yeah. So, aku harap aku tidak akan sampai titik di mana aku merasa aku harus conform nih dengan content creators lain di mana aku melakukan sesuatu yang konyol atau melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik untuk masyarakat agar lebih banyak yang nonton, because that's not me. And I can't do something that's not true to who I am. Gitu. What if someone came to you and said, you know what, let's do this, and you would like have a, big business? Would you be tempted though? Kalau melihat track record hidup aku, segala hal yang aku lakukan, mau itu menjadi brand ambassador sebuah produk, atau melakukan sebuah film, atau bahkan sekarang karena aku punya control terhadap karir aku sendiri, musik pun harus sesuai valuesku. Good, wow. Gitu. And I know I'm very lucky, karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin ada faktor keuangan, mungkin ada faktor society, mungkin ada faktor keluarga, I don't know what that is. Tapi I know mungkin God memberikan aku blessing ini, di mana aku tidak harus selalu memikirkan benefit finansial. Oleh karena itu, aku benar-benar bisa melakukan apa yang menurut hati aku benar. Wow, you're so lucky. Yeah. It's a privilege. I mean, don't get me wrong, I need money to survive. Tapi at the I was same going to time, ask you, aku baru mau bilang, ya Cinta Laura enak, kaya. Well, not necessarily. I still need to work untuk bisa memaintain lifestyle yang aku inginkan. Tapi begini, mungkin ada orang-orang di luar sana yang nggak puas hanya mempunyai rumah yang nyaman, mobil yang nyaman, dan mungkin holiday setahun sekali 2 kali. Mungkin ada orang di luar sana yang inginnya naik private jet, bisa renting sebuah yacht, bisa beli mobil yang harganya MM-an. But for me, all those things are very unnecessary. So as long as I have a comfortable home to live in, bisa makan makanan yang menurut aku sehat dan enak, dan bisa mempunyai kehidupan sosial di mana aku bisa menikmati restoran yang nyaman atau fasilitas-fasilitas yang nyaman, that's enough for me. Yeah. I don't need it to be extravagant. I just need it to be comfortable. Yeah. Gitu. Dan oleh karena itu, aku tidak harus selalu mengambil project yang mungkin secara finansial memberikan aku benefit banyak keuntungan, bertimpa-timpa. tapi the brand is go low. Yeah, I mean, I'm very content with the life I have. Dan aku mendapatkan kepuasan yang jauh lebih banyak dengan membuat karya-karya yang memang idealis. Tapi aku rasa walaupun mungkin niche market yang menikmatinya, they can appreciate the hard work that's gone into it. Wow, gitu. Lucky you. Karena dalam setiap bisnis itu pasti kita akan ditargetkan harus untung, harus ada uangnya, harus banyak yang nonton. Apalagi kalau di platform, let's say you put it in YouTube, berapa viewersnya? Karena satu viewer kali sekian, wow. I have to be very honest, dengan music video Suka Kamu, Oh Baby, dan It's You, aku tidak untung sama sekali. Aku keluar uang, aku nggak akan ngasih tahu nominalnya, tapi beratus-ratus juta tanpa support brand, karena aku percaya dengan karya aku. Dan aku ingin membuat sebuah karya yang kualitasnya harus sesuai dengan apa yang aku visikan untuk diri aku sendiri. Oke, berarti kan seorang Cinta Laura ingin menunjukkan bahwa idealisme itu at the end of the day akan juga punya nilai yang juga bisa mendatangkan bisnis. You can't put a price on art. And I see what I do as art. Bahkan talk showku Bicara Cinta itu adalah sebuah seni. Seni di mana aku berusaha mudah-mudahan membantu, bukan membimbing ya, membantu orang-orang untuk memenuhi potensi mereka sebagai manusia. Dengan berbagai perspektif yang aku sajikan dalam sebuah talk show.